Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tiradiah dari Prodi TI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Apa itu AHP? AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Seti pada tahun 1970-an. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dan tidak terstruktur dengan cara membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau biasa disebut dengan hierarki. Kemudian menilai tingkat kepentingan setiap elemen secara berpasangan untuk menentukan prioritas atau bobot keputusan terbaik. AHP sangat berguna ketika keputusan melibatkan banyak faktor atau multi kriteria dan bersifat kompleks, misalnya dalam memilih laptop terbaik, menentukan lokasi usaha, atau menilai kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar AHP. Metode AHP memiliki 4 prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan menurut Thomas L. Seti, yaitu 1. Decomposition atau penyusunan hierarki. Prinsip pertama adalah memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana atau biasa yang disebut tadi adalah hierarki. Tingkat 1 yaitu tujuan utama keputusan atau goal. Tingkat 2 kriteria yang memengaruhi keputusan. Tingkat 3 subkriteria jika ada. Tingkat 4 alternatif pilihan. Selanjutnya yaitu perbandingan berpasangan, insentisas kepentingan. 1. Arti perbandingan sama pentingnya dibanding dengan yang lain. 3. Arti perbandingannya yaitu moderat pentingnya dibanding yang lain. 5. Arti perbandingannya yaitu kuat pentingnya dibanding yang lain. 7. Sangat kuat pentingnya dibanding yang lain. 9. Ekstrim pentingnya dibanding yang lain. Sedangkan 2, 4, 6, 8 nilai di antara dua pilihan yang berdekatan. Selanjutnya tahapan metode AHP. Tahapan metode AHP ini ada 5. 1. Dekomposisi masalah. 2. Penilaian atau pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen. 3. Penyusunan matriks dan uji konsistensi. 4. Penetapan prioritas pada masing-masing hierarki. 5. Sintesis atau literasi matriks dan prioritas dan penetapan alternatif terbaik. Selanjutnya, dekomposisi masalah atau penyusunan hierarki. Dekomposisi masalah adalah langkah di mana suatu tujuan atau goal yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis dalam struktur penyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, satu tujuan yang utuh dekomposisi dipecahkan ke dalam unsur penyusunannya. Setelah kriteria ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Di sini sudah ada tabelnya hierarki 1, hierarki 2 dengan kriteria-kriteria yang sudah dicantumkan di PPT ini. Selanjutnya yaitu penilaian atau pembandingan elemen. Nilai 1 dengan keterangan kriteria atau alternatif A sama penting dengan kriteria atau alternatif B. 2. A mendekati sedikit lebih penting dari B. 3. A sedikit lebih penting dari B. 4. A mendekati lebih penting dari B. 5. A lebih penting dari B. 6. A mendekati sangat penting dari B. 7. A sangat penting dari B. 8. A mendekati mutlak sangat penting dari B. 9. A mutlak sangat penting dari B. Kebalikan, jika alternatif 1 dibandingkan dengan alternatif 2 nilainya 3, maka alternatif 2 dibandingkan dengan alternatif 1 nilainya 1/3. Selanjutnya yaitu mengenai contoh. Seorang ingin membeli sebuah rumah di kota Semarang. Kriteria untuk milih rumah adalah L, sama dengan lokasi, H, keterangan harga, D, desain, dan F, fasilitas. Ada 4 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1, Taman Bukit Asri atau TBA, A2, Bukit Semarang Baru, BSB, A3, Ciputra Sunindo atau CS, A4, Logosari Regensi. Cara jawabnya itu menyusun hierarki, tujuan membeli rumah, kriteria, lokasi, harga, desain, fasilitas, sedangkan alternatifnya Taman Bukit Asri, BSB, Ciputra Sunindo, Tigosari, Regensi. Jadi, dari seluruh kriteria dan alternatif yang sudah ada, nantinya bisa diperbandingkan dan bisa dilihat
mana yang lebih bagus atau mana yang lebih unggul. Membuat matrik perbandingan L1, HB1, B2, B3, H, A1, satu dan seterusnya. Pada bagian A1, A2, dan AN adalah tempat input yang kita inputkan berdasarkan perbandingan nilai. Untuk kriteria yang dibandingkan sama, maka nilai yang dihasilkan adalah 1. Selanjutnya yaitu membuat matrik perbandingan. Misalnya, perbandingan kriteria lokasi yang bagian atas dengan lokasi bagian samping karena sama-sama lokasi, maka nilainya adalah 1. Sedangkan pada bagian B1, B2, dan Bn adalah nilai perbandingannya kebalikan dari A1, A2, dan An. Misalnya, A1 sama dengan 2, maka nilai B1 sama dengan 1 per 2. Begitu juga dengan A2 sama dengan 1 per 5, maka B2 sama dengan 5. Semua nilai yang ada pada A akan dibalik untuk daerah B dan terkesan matrik tersebut terbentuk L, yakni A1, A2, dan A3 berbanding kebalik dengan B1, B2, B3. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu menjumlah nilai matrik. Hasil dari analisis diperoleh perhitungan pembobotan untuk semua kriteria, yaitu harga sama dengan lokasi. Itu 2. Harga mendekati sedikit lebih penting dari lokasi. Sedangkan lokasi 3, desain sedikit lebih penting dari lokasi. Fasilitas. Lokasi 5, fasilitas lebih penting dari lokasi. Desain sama dengan harga 3, yaitu keterangannya 3, desain sedikit lebih penting dari harga. Fasilitas, harga 4, fasilitas mendekati lebih penting dari harga. Fasilitas dibandingkan dengan desain yaitu 2, fasilitas mendekati sedikit lebih dipilih dari desain. Selanjutnya yaitu mengenai harga, desain fasilitas merubah ke bentuk desimal. Normalisasinya yaitu pada tahap normalisasi dilakukan pembagian dengan jumlah dari baris. Misalnya nilai 1, 2, dan 3, dan 5 dibagi 11, 0,5, 1, 3, dan dibagi 8,5, dan seterusnya. Hasil normalisasi. Dengan tabel ini, prioritas vektor diperoleh dari penjumlahan tiap baris. Nah, penjumlahan tiap baris, bobot diperoleh dari P, vektor, N matrik. Matrik yang digunakan adalah 4 kali 4, jadi N sama dengan 4. Menentukan eigenvalue. Menentukan eigenvalue dengan perkalian antara bobot yang didapat dan karena waktunya sudah menunjukkan 8 menit 34 detik, jadi saya mohon izin Bapak untuk hanya menampilkan slide yang sudah saya buat dengan kesimpulan atau hasil akhir yaitu 0,333. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.